Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paleoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin membahas sebuah kasus yang paling sering ditemukan oleh teman-teman yang suka rescue kucing, khususnya anakan kucing yang ditinggal induknya kemudian harus disusui sendiri. Sering banget mereka mengalami kejadian kucing udah disusui 2 jam sekali tapi tetap saja mati, kemudian disusui sudah dengan maksimal, kemudian beberapa hari kemudian tiba-tiba perutnya kembung, kemudian susah bernafas, akhirnya mati lagi, dan masih banyak lagi yang terjadi kayak gitu. Tapi hari ini saya ingin memfokuskan kenapa sih kita harus menyusui anak kucing ini dengan susu hangat, bukan panas, bukan dingin, jadi hangat, jadi sesuai temperatur suhu induk kucing. Jadi abis ini saya bakalan jelasin kenapa sih alasannya harus hangat. Tapi sebelum saya jawab itu, mari kita tunggu dulu bumper berikut ini. Check it out. Sebelum kamu melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari kami. Dan mampirlah ke website kami www.drstriphewan.net. Di sini kamu akan mendapatkan updatean terbaru tentang dunia kesehatan hewan, seminar, bahkan lowongan kerja. Oke, tadi kan saya udah ngasih tahu kepada teman-teman betapa pentingnya susu itu diberikan dalam kondisi hangat. Jadi tidak ada istilahnya lagi setelah teman-teman ngelihat video ini, susu 1 saset langsung dibikinin semuanya, disimpan dalam kulkas, kemudian dihangatin lagi. Itu nggak boleh lagi terjadi. Kemudian harus dikasih susu yang baru setiap hari dan harus ditunggu suhunya agar anak kucing tidak kepanasan saat minumnya dan tidak kedinginan saat diberikan ke mereka. Jadi sebenarnya hari ini saya mau bercerita aja kenapa sih harus hangat itu tadi. Pertama itu kalau seandainya susu diberikan terlalu panas, akhirnya pertama pas dimasukkan ke dalam mulut, anak kucing akan kepanasan dan akan menimbulkan iritasi. Hal ini akan membuat anak kucing lebih malas untuk minum, ada efek traumanya, bahkan dia akan menolak untuk minum. Yang kedua, setelah yang panas tadi masuk ke dalam lambung, tentu saja tidak akan diterima dengan baik, karena di dalam lambung pun yang panas tadi itu tidak akan tercerna dengan baik, dan mungkin saja hal ini menyebabkan stres di saluran pencernaannya, dan bisa saja bakterinya di dalam pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan itu, metabolisme itu akan mati juga, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau seandainya susu itu diberikan dalam suhu yang dingin atau air biasa tanpa bukan air hangat begitu ya. Jadi teman-teman bayangin aja, susu yang kita bikin ini akan masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus. Nah, pada anak kucing mereka itu belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, makanya mereka harus dalam kondisi hangat kayak gitu ya. Biasanya selalu dekat dengan induknya. Beda halnya kalau seandainya kucing ini dia tidak memiliki induk, otomatis kita yang harus berusaha untuk menghangatkannya menggunakan lampu dan sebagainya. Dan termasuk salah satu yang membantu untuk menghangatkan tubuhnya adalah susu. Ketika susu hangat masuk ke dalam tubuh, temperatur di dalam usus juga akan optimal sehingga penyerapan dari usus itu akan maksimal juga. Jadi susu tadi langsung diserap masuk ke dalam darah seperti itu. Namun ketika susu itu masuk dalam kondisi dingin, otomatis usus yang harusnya bekerja optimal akhirnya akan melambat kinerjanya, bahkan berhenti. Jadi susu udah sampai ke dalam usus namun tidak diserap. Apa yang terjadi? Susu tadi akan mengendap. Kemudian akan terjadinya fermentasi karena susu tadi bercampur dengan bakteri. Kemudian bakteri itu akan menyebabkan terjadinya fermentasi. Apa sih
efek terjadinya fermentasi itu pertama pasti terbentuknya adalah gas. Nah, umumnya gas yang terbentuk inilah yang menyebabkan salah satu penyebab dari kembung itu tadi. Jadi efeknya itu biasanya beberapa hari kemudian setelah disuapi. Mungkin hari-hari pertama anak kucing itu masih semangat, masih mau minum, kemudian 3 hari kemudian, dok ini kok perutnya gede, kemudian pas di raba-raba kok kayak gas di dalamnya, dan anak kucing mulai lemas, tidak terlalu aktif lagi, bahkan tidak ada suara lagi, dan ini wajib dicurigai. Kalau seandainya kucing yang lagi teman-teman rawat itu mengalami hal yang seperti ini, saya saranin selalu langsung dibawa ke dokter hewan. Itu harus segera dibantu bantuan medis. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa susu ini sangat penting selain suhu yang dari luar. Jadi, teman-teman, kalau seandainya benar-benar komitmen untuk menyuapi anak kucing dengan susu ini, pastikan teman-teman memberikannya dengan suhu yang tepat. Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki termometer di rumah, silakan sebelum diberikan ke anak kucing, susu ini diteteskan dulu ke tangan. Kalau seandainya kita udah merasakan rasa hangat, kalau di tempat saya istilahnya ngilu-ngilu kuku ya. Jadi ini tuh udah merasa agak hangat sedikit, itu boleh diberikan pas diteteskan di kulit kita, itu tidak terlalu panas kita rasakan, itu sudah boleh diberikan. Namun kalau seandainya lebih baik lagi memang diukur pakai termometer. Umumnya susu itu kisarannya itu 38 derajat Celcius. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa berikan susu dalam kondisi suhu segitu, itu akan lebih baik lagi, dan biasanya kemungkinan anak selamat dalam masa penyapian itu akan lebih tinggi lagi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi pertama poinnya, kalau terlalu dingin itu akan menyebabkan usus kucing itu akan berhenti bekerja sehingga penyerapan tidak terjadi. Apa akibatnya? Susu yang tadi kita suapin itu akan mengendap dan terjadilah fermentasi yang dibantu oleh bakteri yang ada di perutnya si kucing itu tadi. Kemudian kalau terlalu panas akan menyebabkan trauma, iritasi, bahkan menyebabkan masalah yang lebih kompleks lagi kalau seandainya diberikan. Jadi susu harus diberikan dalam kondisi yang hangat dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada yang 2 jam sekali, ada yang 3 jam, bahkan ada yang 4 jam sekali. Itu tergantung dari kucingnya mintanya berapa kali dalam sehari. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian kalau seandainya teman-teman belum subscribe dulu, dan jangan lupa di like, karena like itu sangat berharga buat kami. Oke, demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.